menarik saat lu di sana gimana? Apa sih menurut lu terkesan selain ya pastinya ibadah di sana lah. Udah jelas kan. Yang lain lah gitu. Yang bikin apa lah? Ada yang bikin jadi daya tarik sendiri lah. Daya tarik di sana. Yang kayak pas pertama lihatnya kayak detak jantung langsung berdetak keras sama air mata bercucuran gitu. Yang kayak wow banget mungkin kayak gitu. Yang pertama ngerasa tenang sih. Tenang banget bro ya. Tenang lagi. Tenang pokoknya. Pas datang ke Masjid Nabawi, datang ke hotel, terus beres-beres makan, terus datang sholat sunat. Pertama datang sana sholat sunat, kayak suasana beda dari tempat yang lain memang benar. Jadi si hawanya tuh udah kerasa beda banget. Nggak bisa diceritain pokoknya bisa dirasain kalau kalian berangkat ke sana. Nah, berarti harus berangkat ini ya. Nah, insya Allah ya berangkat ya. Insya Allah. Masken, oke. Asli nggak bisa diceritain. Pokoknya aku lihat konten kreator tuh kayak ngomong kayak gini, di sini tuh tidak maksud itu tidak memikirkan dunia, fokusnya itu ibadah. Emang iya benar kan? Benar. Jadi kayak rasa capek itu dilawan. Bahkan pas di Masjidil Haram tuh, aku tidur jam 1:30, jam 3 tuh udah bangun, mandi, terus berangkat mau sholat subuh. Dan emang itu kayak gimana ya, emang nggak kerja lah, nggak kerja nggak capek mungkin ya, mungkin. Jadi tidur segitu tuh cukup. Diam di depan Ka'bah, bayangin di depan Ka'bah, seluruh dunia menghadap ke sana dan kita ada di depannya gitu loh. Paling depan men. Mantap ya. Ngerti gak? Paling depan nih. Mereka di belakang. Entah kalau misalkan secara kasarnya mereka lurus gak sih ke Ka'bah gitu kan? Kalau dari Jepang dari sini lurus gak sih ke Jepang? Kan gak mungkin kan? Mungkin. Ya kan? Tapi di sana udah jelas men, menghadap ke kiblat men. Wah. Harus ke sana lah sih. Karena bisa diceritakan. Jujur aku pas ke sana tuh, datang ke sana kan ada orang-orang yang kayak langsung nangis. Langsung maksud itu kayak ya terharu banget sih. Kalau aku pribadi datang lihat Mekah, aku diam, nggak tahu harus ngomong apa. Kayaknya ini ibaratnya mah kayak mimpi kok bisa gitu datang di situ. Mungkin, tapi yang jelas aku ingatnya dosa sih. Aku jujur ingatnya dosa. Kayak gini, aku depan Ka'bah tuh kayak, ya Allah, kenapa aku gak nangis gitu kan? Kenapa aku gak nangis gitu kan? Sampai aku mau nangis malah cangkel mata, naon sih cangkel teh? Pegel gitu kan. Anjir, kumaha sih ya Allah. Sampai 1 hari 2 hari merasakanlah nikmatnya nangis di sana. Merasakan nikmatnya nangis di sana. Apalagi setelah nyium Hajar Aswad. Lega coy. Beda rasanya tuh. Sumpah. Jadi waktu itu kayak udah sholat duhur. Panas terik banget. Panas. Abis duhur tuh warga kan. Perang gak gitu kan? Maksud perang tuh kayak, kan bener kata orang mau namanya tuh kayak berdempetan gimana? Desak-desakan kayak ya bener-bener taruhannya nyawa, emang bener gitu kan. Waktu itu aku beraniin udah berangkat lah, cuma beberapa meter kan dari sini kan. Setelah sholat duhur langsung orang-orang kan pada lari langsung lari, sangat aku ikutan lari. 2 meter lagi masih ingat tuh, udah kerasa desak-desakan. Sampai kayak aku berdiri, kaki tuh diangkat, aku gak jatuh. Saking berdempet-dempetan berarti. Saking dempetna. Paling kan
dengan segi postur tubuhnya. Aku kan orang Indonesia dengan tinggi 150 sekian gitu kan. Dari berbagai 160 negara, sekian. kan? Dengan orang 2 tinggi meter loh. sekian. Wah, lihat bitis tuh kayak lihat apa tangan tuh kayak bitis pribadi lah. Tapi alhamdulillahnya tuh kayak mau semeter lagi sempat balik badan. Karena desak-desak tuh sempat balik badan. Tapi aku gak nyerah, balik lagi lah ya Allah. Dari pertama sampai akhir tuh gini, aku dalam hati tuh, ya Allah izinkan aku ya Allah untuk bertemu, untuk nyium Hajar Aswad gitu. Izinkan aku gitu. Terus dalam hati ngomong kayak gitu, izinkan ya Allah. 1 meter lagi balik badan, aku gak nyerah ya Allah, aku pengen nyium Hajar Aswad ya Allah katanya. Balik lagi, pas di depan orang yang lagi nyium. Aku mikir kayak gini, orang ini gak selamanya nyium ini, kataku tuh pasti ada orang selanjutnya, gitu kan? Nah, aku pikirnya tuh gini, kalau orang ini ke kanan, aku belok ke kiri, gitu kan? Kalau orang ini ke kiri, aku ke kanan, gitu kan? Aku gitu. Kebetulan si orang itu ke kanan, baliknya ke kanan, mau balik kan? Aku masuk ke kiri. Masuk ke kiri, setengah meter lagi pipi masuk ke apa kayak yang putihnya itu sebelum itu ya, si putihnya. Di apa cincinnya itu? Sampai situ ini Hajar Aswad, pipiku udah kayak digenjot. Wah. Ya Allah izinkan sampai ini merangkak pengen. Kan si Ka'bahnya itu kan ada bata kayak gitu kan. Kan aku pendek kan. Udah dari kanan kiri berarti. Kanan kiri ini sakit enggak dirasa ini sakit. Bodo amat aku pengen nyium Hajar Aswad. Enggak tahu maksudnya itu kayak masuk kepala tiba-tiba. masuk kan kepala masuk buka mata nyium lama lah sekitar 30 detikan atau semenitan enggak tahu lah. Ngomong kayak gini, ya Allah izinkan aku masuk ke tempat dia berasal, ke tempat Hajar Aswad berasal. Ridhoi aku ke sana ya Allah. Surga lah. Siapa yang nggak pengen ke surga kan? Semua orang pengen ke surga dong. Gas gitu teh, udah gitu tuh. Balik, yaudah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Balik lagi, kan masih pesedep-sedep nih. Gini lah goyangnya, waduh. Pas gini depan lagi Hajar Aswad. Ya udah masuk lagi. Berarti secara tidak sadar berarti. Secara masuk lagi mu. Jadi 2 kali. Masuk lagi, cium. Udah ya lah ya Allah. Terima kasih ya. Alhamdulillah alamin. Saat keluar ada 2 orang yang nolong aku lah. Aku ngelurin tangan, ditarik sama dia, terus ditarik lagi sama dia, aku keluar bebas. Alhamdulillahirobbilalamin ya Allah. Di situ melipir, duduk menghadap ke Ka'bah, ke kiblat, terus ngedoa, terima kasih ya Allah. Nangis di situ, baca Quran, nangis. Aku merasa nikmat di situ. Meskipun panas. Trik 40 derajat. Wih mantap ya. Sampai kayak maksud itu kayak keringat tuh ke Al-Quran tuh netes. Air mata apalagi kan? Terima kasih. Udah gitu pulang jam 2 makan, ceritalah ke orang lain ya. Cerita ke orang lain. Terus orang lain ada juga yang kisah kayak gitu? Belum. Berarti yang pertama kisah Hajar Aswad. Yang Hajar Aswad. Wah yang bener kamu gak ngajak-ngajak katanya. Nah pastilah kamu kesana lah nanti gitu. Adalah beberapa orang yang dapat, ada beberapa yang nggak dapat juga. Emang bener susah. Tapi itu apa tuh yang jadi penasaran itu, sadar nggak pas ada yang nariknya itu orangnya? Ada sadar. Terus mukanya itu lihat nggak itu? Ada lihat ya. Kayak orang timur lah. Berarti kayaknya mungkin udah. Bukan kayak malaikat enggak. Bukan. Ya pastilah. Tapi mungkin karena lihat orang ini kasihan, mungkin pakai pendek atau gimana sesak. Sosok tinggi besar ya. Orang besar-besaran. Kayaknya lah orang lah. Karena enggak seperti malaikat percaya enggak mungkin biasalah orang yang
dengan naluri manusia lah. Ada manusia kasihan mungkin karena lihat postur So, mungkin mungkin. kasihan. Oh, ini mungkin posturnya kecil nih, kecil, bocil nih. Kayaknya langsung inisiatif kan. Bisa Gitulah. jadi. Terus yang lain enggak? Mantap ini, jadi bikin inspirasi kita ya untuk Iya, yang iya. mendengarkan, untuk teman nonton juga nih. Cerita bagaimana pengorbanan gitu kan. Tekad, intinya tekad. Satu sih kayak kan orang-orang tuh kayak berpikir kayak gini. Aku orang tua dulu lah sebelum aku. Pak. Kebanyakan Kebanyakan ya, orang ya, oh. pasti. Pasti Ya, itu. pasti kan, ya, prioritas lah. Prioritas. Oh. Orang tua dulu lah, aku nantilah. Kalau aku pribadi kayak gini, oke, aku setuju dengan itu, Oh. gitu kan. Cuman lihat kondisi. Lihat kondisi itu kayak gimana. Aku pengen juga lah, Oh. ngebarangkit orang tua lah. Siapa yang nggak mau lah. Pastilah itu mah. Cuman tuh ngomong kayak gini, saya tuh ngomong ke Kaisa, dapat izin, oke. Dulu tuh ngomong ke orang tua, mah, pa, Jahir pengen umroh, boleh gak mah? Ridho tuh sih mama, lamun semisalkan Jahir duluan ke sana gitu kan. Nah, Bahkan ngomong kayak gini, secara kasarnya tuh, saya Sundanya teh, hei, tong mikiran mama lah, tong mikiran si bapak lah. Udah jangan mikirin orang tua. Kalau mau pergi, kamu pergi. Biarin mamana, bisa nantilah katanya. Bapak bisa nantilah, gak apa-apa. Kamu udah banyak berkorban lah buat kami. Mungkin ya, mungkin kasarnya kayak gitu. Ya sampai minta maaf ini itu. Tapi di situ tuh kayak aku merasa plong. Mungkin dapat izin lah dari mereka. Restu nih. restu di kan situ lah. ibaratnya. Nah di situ nggak habis pikir lah, di situ langsung daftar dah. Oh. Langsung daftar. Satset Langsung daftar. langsung berangkat oke. So. Alhamdulillah. Dia salah satunya dapat izin Orang tua dari lah, Kaisa, dari Indonesia. orang tua. Ada duit kan? Pasti ini. Pastilah. Pasti pertama orang tua, dua Kaisa lah. Iya. Pasti ibaratnya orang tua udah ngizinin, pasti yang lain pasti ngerestuin itu. Ya. Ada hukum alam pasti itu. Ada sesuatu yang emang Ya mungkin lah, nggak tahu apalah. kayak ibaratnya kan karena kebaikan ya, mungkin udah dikasih jalan, intinya kayak gitu. Iya. Kalau nggak dikasih jalan ya nggak akan mungkin berangkat lah. Mungkin. Ya nggak akan mungkin cerita di sini lah. Iya. Nah, gitu kan. Kayak sebelum berangkat tuh kayak gini ngomong apa Mutawi apa Ustad lah dulu ngomong kayak gini. Kalian karena berangkat itu bukan kalian punya duit, tapi mungkin salah satunya karena kalian punya dosa banyak, makanya bisa berangkat. Aku tersentuh di situ satu. Terus yang kedua, orang yang dipanggil ke sini itu, kalian itu orang-orang yang terpilih dari miliaran orang yang pengen ke sini, kalian yang diundang ke sini. Berarti kalian tuh diundang, kalian tuh dipilih sama Allah untuk datang ke rumahnya Allah, untuk datang ke Masjid Nabawi, untuk berziarah ke sana. Berarti kalian tuh terpilih gitu. Terus aku lebih yakin tuh kayak banyak di luar sana orang kaya, banyak duit, tidak sempat, tidak punya waktu untuk berangkat ke sini. Itu contohnya lah. Berarti mereka nggak dipilih. Nggak dipilih. Terus bedanya kayak aku percaya sih kayak banyaklah konten kreator yang ngomong kayak gini kan. Umroh itu seperti investasi kehidupan gitu. Investasi kehidupan. Bahwa jaminan umroh itu tidak akan fakir, tidak akan miskin. Ya, miskin kan. Dan aku yakin itu. Pas dan kata ustadz pribadi tuh ngomong gini. Hir katanya, kamu umroh lah, mumpung muda katanya. Itu salah satu kayak jalan menuju kamu apa yang kamu pengen itu lebih mudah gitu. Kamu pengen kaya, umroh dulu. Sebelum mau kemana-mana, umroh dulu.
udah di sana lo minta apa silakan. Silakan. Aku sih gimana ya, salah satu ngebet aku pengen umrah, aku harus umrah, aku mau bagaimanapun aku keadaan, misalkan yang penting ada berangkat ongkos ke sana buat jajan, bodo amat gimana, aku mikir kayak gitu. Buat semakin ini lah ya kalau kita Iya, udah semakin yakin semakin aku harus kuat pergi ke sana. Apalagi kalau mungkin bisa jadi kayak gini, kalau kita udah umroh nih kayak kepercayaan diri kita makin meningkat lah. Nah, mungkin jadi tinggi. inilah apa namanya, kayak apa, sugesti jadi nyari kesuksesan atau apa kan, buat nyari kemarin aku udah habis 40 nih, berarti aku harus lebih giat lagi. Mungkin Mungkin kayak gitu ya, ya, Bisa mungkin jadi ya. ya kan. Itu mantap ya, itu inspirasi banget ya ini. Seseorang dengan nama Opak Cimpring. Suka kata orang kayak apa namanya tuh, kayak rindu katanya kan, setelah pergi ke sana. Pasti bayangin balik lagi lah. Pengen balik lagi. Benar, Pasti bener kan? benar, pengen ke sana lagi. Sama Ciwo juga, pengen pergi lagi ke sana, kayak gini. Berarti Asli. Berarti yang ke part 2 berarti pergi lagi. Asli. Ya Insya rencana Allah, sih Bre. tahun depan lah. Mantap ini. Tahun depan lah berangkat lagi lah. Pokoknya nanti Ya gimana ya, dalam 1 tahun ya minimal dalam 10 hari itu bebas dari pikiran dunia, men. harus itu. Pusing pikiran dunia kan. Gak ada ujungnya Gak dunia. ada ujungnya. Masih dengan bulat tetap datar. Jadi gimana nih Sok Ciwo, ada yang mau ditanyain ini? cukup lah. Masa cukup aja tuh seru ya teh. Nggak nanya. Cuman penyimak aduh. Aduh. Gitulah mu. Gitu pemula. Kok ada lagi? Udah lah. Udah cukup lah. Udah cukup. Dari saya udah cukup. Oh, tadi ada yang kelewat kan. Tadi katanya bareng UAS. Nah, itu gimana? UAS itu di situ acara apa gimana sih dia? Ustadz UAS itu. Jadi itu tuh kayak kumpulan travel. Jadi travel itu kayak mungkin kerjasama sama UAS, ngambil nama UAS. Di situ tuh kayak ada 1.500 orang lah yang ngumpul orang di situ tuh untuk mengikuti takbir akbar di sana. Oh, itu teh berarti yang ngumpul di sana itu orang Indonesia yang kerja di yang di Enggak, Arab. enggak. Oh, yang Bukan. emang dari umroh dari Enggak, emang Indonesia. umroh dari Indonesia. Dari berbagai daerah lah. Daerah mungkin. Dari berbagai daerah. Bikin tablik lah di sana. Tablik di sana. Semacam takbir akbar ya. Iya, iya. Ini dibarengin semua berarti sama yang berangkat di sini sama Indonesia berarti. Ya. Wih, mantap berarti. Dulu tuh kayak ya maksudnya tuh kayak mungkin rezeki ya. Ada ustadz saya yang dari ustadz imam di masjid, Ustadz Muhaimin. Ustadz Muhaimin tuh dulu tuh pernah ziarah ke Indonesia sama ke Malaysia. Ke Indonesia tuh ziarah ke Habib Jindan, terus ke Ustadz Abdul Somad. Nah, dulu tuh pas ke Ustadz Abdul Somad tuh dia bawa orang, Mas Randy ya. Mas Randy. Kata aku ngechat Ustadz Muhaimin. Ustadz, kataku tuh aku iri sama Bang Randy kataku tuh. Dia udah ketemu sama Ustadz Abdul Somad. Kataku, aku iri gitu. Kata dia tuh, insyaallah nanti ada waktunya ketemu. Nah, selang beberapa bulan lah mungkinnya. Beberapa bulan kalau nggak salah, ada umroh sama bareng UAS kan. Umroh UAS. Nah, kebetulan lah langsung gas lah di situ, gas daftar ini itulah. Itu salah satu jalan lah untuk nguatin aku pengen pergi ke sana kan. Nah pas di situ ya alhamdulillah ketemu sama Ustadz UAS gitu, kayak mimpi juga ya, mungkin ini doaku yang dulu bisa jadi kan. Bisa jadi doaku yang dulu, mungkin saya bisa bersampingan lah, ada fotonya ya kan. Ini Ustadz Abdul Somad ya, sempat sempat bicara juga sama dia ya, bicara ini sih kayak
apa namanya tuh bukan nasihat, apa namanya tuh, Sharing lah, sharing. bukan sharing. bukan nitip salam, Nitip salam apa? cuman ngomong itu doang Ha. sih. Kataku tuh Ustad, ada salam dari Ustadz Muhaimin, dari guru gitu kan, dari Ustadz Muhaimin, kataku tuh insyaallah beliau nanti tanggal 9 datang ke sini ya, insyaallah ketemu, kataku. Ya udah, kata dia tuh ya, kata Ustadz Abdul Somad tuh insyaallah tanya salam balik sama Ustadz Muhaimin gitu kan. Ya cuman segitu loh gitu kan, dari banyak orang yang pengen ngobrol sama Ustadz Muhaimin, ya aku punya kesempatan beberapa detik lah, alhamdulillah lah gitu. Dan di situ alhamdulillah dapat bisa Langsung, foto bareng, bisa ngobrol sedikit lah. Pas ya. Itu akibat Iri. ya iri lah. Tapi itu iri yang bukan baik lah. kejelekan, iri kebaikan itu kan. Langsung dikasih jalan dengan berbeda, langsung set langsung Alhamdulillah. nyampe kan. Mantap ini ya, inspirasi yang menginspirasikan untuk semua orang. Gimana lagi, Lur? Aduh, Ngopi lah tuh, Lur. mau Ini serius-serius tuh, ingat tuh itu ngopi-ngopi, ngopi lah tuh ngopi. Kamar dia ya oleh-oleh, meureun oleh-oleh, bawa tuh oleh-oleh. Ini ada air jam-jam nih. Wih, mantap. Nah, permen eta bawa ti ditu. Bawa. Piraku. Nu bener Bawa ya teh. gitu. Nu mana Ini ieu? Oh ini semua dari sana. Wih, mantap ieu. Suganti urang mah ieu teh sugus. Ini pas beli, Heeh. ingat ke Sugus. Oh ya kan? Oh ini ada permen Sugus nih kan, kayak Indonesia. Ini zaman dulu, zaman kecil Yang aku ya kecil ya kan, Ada biasanya sugus nih. kayak gitu kan. Belilah, emang rasanya kayak Sugus. Ya sugus, oh, berarti enggak jauh beda berarti ya. Jadi seperti itu, ada yang lagi ditambahin? Nah, Apa ada yang kita dibanting? kembalikan ke moderator. Wis. Nih. Wah, ini ketemu nih. Nah itu kan, mimpi kan. Nah, pokoknya Di situ nanti di sini ditampilin tuh di layar lah. ada mengunjungi Palestina, kebun sayuran tuh punya kebun nanam sayur. Sendiri mungkin. Nanam sayur itu, Ah. kebun sayur tuh maksudnya. Gue pergi ke Mekah, terus pesta metik warna biru terus aku tulis di situ halaman yang berumah ya, punya rumah tapi punya halaman. Terus bikin usaha nisanjuk, aku pengen nisanjuk dulu tuh kan. Terus pergi ke Jepang. Dan mungkin Selanjutnya yang belum tersampaikan itu satu nikah mungkin ya, satu nikah bosku. Nikah, satu pengen ke Palestina. Aku sih sebenarnya Vespa Matic tuh aku hapus, sama Nissan Juke aku hapus. Dan itu cuma 2 lah dari beberapa yang belum aku tercapai. Ya, mudah-mudahan Alhamdulillah ya cepet bikin lah. usaha lagi ini, Di kebun proses. ada Nah. gitu. Ya, Maka udah alhamdulillah ke Jepang lagi kan. Rumah ya alhamdulillah gitu kan. Ya Begitulah. mudah-mudahan lah cepat tercapai lah, Tuh, mudah-mudahan amin. ya Allah nikah. Cepat nikah amin. Aing beta yang nikah sumpah. Berarti sabar Nggak tahu belum ada kenapa, waktunya, berarti nanti kalau dikasih waktu langsung kayak sat deh. Insyaallah bismillah. Sukan apa? Sukan kayak keluar ti dia langsung Sukan aja ya, kan. jodohna tuh nya. Kan warna apal. Amin lah. Jodoh mah amin ke Mang iki maskeun. penting mah iki maskeun. Weh, jadi kumaha ya? Iki maskeun we. Cukup sekian ya. Ayo ditambahkan tuh. Atuh ingat tuh. Kamu atuh yang teh. Sebagai Karena itu sebagai moderator Wah. membawa Tadi semua bawa saeutik. Kumaha ya? Anu nanya deh itu. Udah cukup ya? Cukup baik, Ir. Usaha sumber. boleh lah. Enggak, ini biasanya di IG ada pertanyaan, cuman HP-nya dipakai ngerekam, jadi nggak ada pertanyaan yang masuk ini. Jadi mohon maaf ya. Pertanyaan tadi udah diwakilin oleh beberapa orang, mungkin ya cukup untuk mengeluarkan kata-kata yang sebagai yang bisa mengeluarkan kata-kata yang bikin orang termotivasi lah gitu. Insyaallah lah semua harus Dengan pergi tekadnya yang tinggi lah. ke sana lah, harus pergi umroh lah. Niatin. Mungkin ada kata-kata untuk pemirsa yang nonton yang kata-kata untuk memotivasi gitu, apakah memotivasi apakah apa gitu kan? Apa ya?
Motivasi untuk pergi ke Jepang kan boleh gitu kan. Dari Jepang ke Saudi juga boleh umroh kan. Ini apa Waduh, ya? kalah katunduh ya. Pokoknya itu satulah, jangan pernah Berpuas kan? Enggak. Oh, bukan. jangan pernah merasa bodoh, Oh, terus jangan pernah merasa rendah. Lo itu berharga. berharga. Lo itu berharga. Ada kutipan kayak gini nih yang aku pegang tuh, kayak orang bodoh itu orang yang tidak percaya pada mimpinya sendiri. Kirim proses. Lanjut. Ya itu aja. Oh, itu. Nah, Mantep. orang bodoh itu, aku ulang ya, orang bodoh itu orang yang tidak percaya pada mimpinya lah. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Kata-kata yang begitu menarik dan menyayat hati ya. Jika pepes ya hati. Kuma, beres. Cukup sekian. Terima kasih. Oh, cukup sekian. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada kekurangan. Mohon maaf ya teman-teman. Mungkin kata-katanya agak sedikit kasar, mohon dimaafkan ya. Cuman segitu. Dan terima kasih teman-teman iki masken. Weh. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,